Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Desti Halawa, NPM 2429061021, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Kampus Universitas Uniin. Baik, teman-teman, hari ini adalah pertemuan ke-11 kita tentang sosiologi hukum. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hubungan hukum, kekuasaan, dan ideologi. Nah, teman-teman, di pembahasan ini kita akan membahas tiga, yaitu esensi hukum, esensi kekuasaan, dan esensi ideologi, serta keterikatan satu sama lain. Nah, teman-teman, kita akan masuk yang pertama adalah esensi hukum. Nah, teman-teman, esensi hukum yang pertama itu adalah diartikan sebagai nilai-nilai. Kedua, dia merupakan asas-asas fundamental dalam kehidupan masyarakat, yang dimana perspektif ini dapat dilihat dengan adanya asas-asas yang akan diakui dan diterapkan oleh negara melalui pemerintahan. Nah, yang ketiga teman-teman, ada hukum sebagai perantaran tingkah laku atau tatanan dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, ada hukum sebagai kenyataan atau desain dalam kehidupan masyarakat. Ini kenyataan ini teman-teman dapat dilihat dalam hubungan sosial dalam masyarakat tersebut. Nah, perilaku hukum ini terdiri dari perilaku yang melanggar hukum dan perilaku yang menaati aturan-aturan hukum. Nah, teman-teman, perbedaan-perbedaan ini sebenarnya selalu terkait dan saling berkaitan sama hakikat hukum, yang dimana hakikat hukum ini berkaitan dengan hukum yang prinsipil, di mana beraneka ragam atau saling kontradiktif. Nah, teman-teman, yang paling banyak digunakan di sini adalah hukum agama. Hukum agama ini teman-teman selalu berkarakteristik pada yang teistik, di mana hakikat hukum ini adalah perintah Allah. Hukum yang benar adalah hukum yang dirumuskan pada hakikat hukum yang tidak ada hubungannya pada keagamaan sebenarnya teman-teman, namun ia lebih ke urusan peradilan, kemasyarakatan, dan keanekaragaman. Hukum agama ini dikaitkan sebenarnya karena perbedaan para ahli. Nah, teman-teman, kita masuk pada esensi kekuasaan. Apa sih esensi kekuasaan itu? Esensi kekuasaan itu teman-teman merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, negara, dan umat manusia. Nah, teman-teman, konsep hubungan ini meliputi pada hubungan personal di antara dua insan ataupun berinteraksi. Nah, teman-teman, hubungan ini sering disebut dengan sifatnya yang hierarkis dan hubungannya yang lebih ke subjek dengan objek yang dikuasainya. Nah, karena kekuasaan ini memiliki banyak dimensi yang tidak sepaham ataupun tidak saling berinteraksi dengan cepat tanpa konsep yang saling institusional ataupun saling berkaitan. Nah, teman-teman, maksudnya di sini adalah esensi kekuasaan ini lebih ke politik, sosiologi hukum, dan keanekaragaman kekuasaan. Nah, teman-teman, kekuasaan ini juga termaksud dalam kemampuan yang dimana untuk melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan. Dan apapun dasar kemampuan ini, perumusan kekuasaan ini sering disebut dengan pemaksaan untuk kemauannya kepada orang lain. Nah, teman-teman, kita masuk pada esensi ideologi. Nah, esensi ideologi ini apa sih? Esensi ideologi merupakan sebuah kumpulan norma yang saling berhubungan atau sebuah sistem ide normatif
yang menggambarkan suatu kebenaran, ide yang merefleksikan suatu karakter seseorang pada kenyataan dan tindakan yang berorientasi sosial. Nah, teman-teman, ideologi ini berfungsi sebagai motor penggerak dalam sebuah perjuangan, di mana sistem esensi ideologi ini adalah sistem nilai ideal yang disebut dengan ideologi. Nah, sementara itu orang selalu menjadikan dia sebagai doktrin yang kemudian dikek sebagai sifat-sifat sakral atau yang disakralkan. Nah, teman-teman, kita harus paham bahwa setiap negara itu memiliki ideologinya tersendiri yang harus dijaga, disakralkan, dipuja, diajarkan, diamalkan, dan menjadi sebuah pembimbing dalam sebuah tindakan manusia. Nah, teman-teman, kita masuk pada apa sih hubungan hukum sama kekuasaan? Nah, hubungan hukum dan kekuasaan itu ada dua perihal ya teman-teman, yaitu menurut Lassalle, seorang ahli, ia mengatakan bahwa konstitusi suatu negara bukanlah undang-undang dasar yang tertulis yang hanya merupakan secari kertas, melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata dalam suatu negara. Nah, pendapat ini memandang konstitusi itu dari sudut kekuasaan. Namun, dari sudut kekuasaan sendiri pun, aturan-aturan hukum yang tertuang dalam konstitusi suatu negara merupakan deskripsi struktur kekuasaan yang terdapat dalam negara tersebut dan hubungan-hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Nah, dengan demikian, teman-teman, aturan-aturan tersebut pun termuat dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan deskripsi struktur kekuasaan ketatanegaraan Indonesia dan hubungan-hubungan kekuasaan dalam lembaga-lembaga lainnya. Nah, teman-teman, sebaliknya, kekuasaan susila adalah anasir atau esensial dari hukum tersebut. Namun, kekuasaan yang diperoleh kaidah-kaidah hukum dari nilai yang diberikan oleh masyarakat padanya dan berdasarkan hal yang mana biasanya kaidah-kaidah ini dapat mengharapkan pentaatan dengan sukarela oleh anggota-anggota masyarakat tersebut. Namun teman-teman, kekuasaan kesusilaan ini bersumber dari kekuasaan batin yang pada dasarnya adalah kesadaran diri manusia mengenai kebaikan, kepatutan, dan rasa keadilan antara sesama manusianya. Nah, kita masuk pada kekuasaan dalam konteks hukum. Nah, teman-teman, kekuasaan dalam konteks hukum berkaitan dengan kekuasaan negara, yang dimana untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat bernegara yang meliputi bidang politik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, pengaturan ini akan diselenggarakan pada kehidupan masyarakat dan bernegara yang mencakup sebagai pengaturan dan penyelenggaraan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, teman-teman, berdasarkan dalam kekuasaannya, ia akan memiliki kedaulatan yang dimana hak kekuasaan yang mutlak, tertinggi, tak terbatas, dan tak tergantung ataupun terkecuali. Nah, kedaulatan ini atau sovereignty adalah ciri atau atribut hukum dari negara-negara yang dimana itu adalah atribut yang terjadi sejak dahulu kala. Nah, teman-teman, kita masuk pada hukum dan ideologi. Nah, apa hubungan hukum dan ideologi? Nah, hukum dan ideologi ini berkaitan, yaitu sebagai sistem gagasan yang diterima secara umum saat ini tentang masyarakat dengan karakternya. Nah, teman-teman, maksudnya dalam masyarakat dan karakternya itu apa sih? Nah, ini tentang hak dan tanggung jawab hukum, moralitas, agama, serta politiknya, yang dimana ia lebih cenderung kepada sifat-sifat masyarakat yang perspektifnya mengasumsikan sebagai hubungan dengan bidang pengalaman tertentu yang menyeluruh dan lengkap. Nah, visinya ini teman-teman adalah
benar dan tidak menjadi bagian dari sebuah perubahan. Jadi apapun perubahan dari kekuasaan, ideologi itu tetap pada fungsinya ya teman-teman. Nah, eksistensi dari sebuah ideologi ini meresap dan mengontrol di dalam sebuah masyarakat. Namun tidak menjamin konsensus, tetapi hanya sekedar membatasi perlawanan yang di dalam batasan-batasan tertentu. Nah, teman-teman, di hakikat ideologi hukum menjelaskan bahwa sumber-sumber dan pengaruh dari ideologi ini menunjukkan bahwa adanya pendekatan serta penjelasan mengenai doktrin hukum atau gagasan-gagasan yang terdapat di dalam masyarakat yang kapabilitasnya adalah pendekatan pada ekonomi, pendekatan pada refleksi dan ekspresi yang karakteristik esensial dari struktur ekonomi yang dimana dia termasuk dalam hukum otonom. Nah, hukum adalah suatu normal yang bersifat mengatur, memaksa, dan mengikat suatu perilaku masyarakat ataupun personal ya teman-teman. Nah, di dalam hukum, kekuasaan, serta ideologi ada yang disebut dengan individualisme hukum, yang dimana apapun masalah dalam usaha pashukanis akan mendefinisikan suatu karakteristik spesifik dari doktrin hukum, yang dimana ini adalah gaya barat yang dimana menyoroti secara efektif sebuah fitur dari masyarakatnya. Nah, namun ideologi kontrak sebagai suatu bentuk tawar-menawar bebas daripada individu sudah sejak lama menjadi suatu signifikan baik secara sosial maupun politik, yang dimana lebih jauh lagi gagasan ini tentang kebebasan berkontrak dapat dipandang sebagai sudah refleksi yang rinci mengenai doktrin hukum, yang pada saat yang sama ia semakin dikenal sebagai eksplisit. Eksplisit ini sebagai pondasi teoritis umum ataupun doktrin yang para hakim. Nah, teman-teman, kesimpulan yang saya presentasikan hari ini adalah kekuasaan itu tunduk kepada hukum, yang dimana kekuasaan berada di bawah hukum yang menentukan eksistensinya suatu kekuasaan. Dalam pemikiran hukum, tunduknya kekuasaan kepada hukum merupakan konsep dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Nah, teman-teman, sedangkan ideologi itu lebih memahami kedudukan Pancasila, yang dimana sebagai dasar filsafat hukum di Indonesia yang dideskripsikan sebagai realitas objektif Pancasila sebagai suatu genevitus subjektif dalam filsafat hukum. Nah, teman-teman, demikian presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.